Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, pada pertemuan kita kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tugas, fungsi, dasar hukum, wewenang, dan syarat-syarat dalam lembaga, sanksi-sanksi, dan contoh permasalahan, dan menganalisisnya, yaitu tentang BPK, KPK, BPOM, dan BI. Dan materi pertama yang akan disampaikan oleh Kak Elok, dipersilahkan. Baik, yang pertama kita masuk ke dalam BPK. Tugas BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Selanjutnya itu fungsi BPK. Badan Pemeriksaan Keuangan memiliki peran penting dalam pemberantas tindak pidana korupsi. Selanjutnya wewenang BPK. BPK memiliki kewenangan untuk menghitung, menilai, atau menetapkan kerugian negara dalam penggunaan anggaran oleh suatu entitas. Selanjutnya itu dasar hukum BPK. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam memeriksa tanggung jawab pengelolaan keuangan negara, sejak tanggal 9 November 2001, landasan hukum BPK RI sesuai dengan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah bab 8A, pasal 23E, pasal 23F, dan pasal 23G. Next. Selanjutnya itu KPK. Tugas KPK yaitu untuk memberantas kasus korupsi yang ada di Indonesia. Dikutip dari bab 2 pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Selanjutnya itu fungsi KPK. Mempunyai peranan yang penting dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia. Lembaga negara ini bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Selanjutnya itu wewenang KPK tertuang dalam pasal 7. Selanjutnya itu dasar hukum KPK. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lalu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti, lalu selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi undang-undang. Lalu yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Next, yaitu BPOM. Selanjutnya tugas BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya itu fungsi BPOM. Yang pertama yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan. Lalu yang kedua yaitu menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar serta pengawasan selama beredar. Selanjutnya itu melaksanakan pengawasan sebelum beredar serta pengawasan selama beredar, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya itu wewenang BPOM, yaitu melakukan intelijen dan penyelidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya itu dasar hukum BPOM. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Lalu yang terakhir itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikoterapi, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya itu Bank Indonesia. Yang pertama itu tugasnya. Tugas Bank Indonesia yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua itu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang terakhir yaitu mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya itu fungsi Bank Indonesia. Fungsi utama bank itu ada 3. Yang pertama yaitu
menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua itu menanamkan dana yang dikelola ke dalam berbagai aset produktif, misalnya dalam bentuk kredit. Dan yang terakhir yaitu memberikan jasa layanan lalu lintas pembayaran dan jasa layanan perbankan lainnya. Selanjutnya yaitu wewenang Bank Indonesia. Yang pertama yaitu menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi yang ditetapkan. Dan yang kedua yaitu melakukan pengendalian moneter. Next, yaitu dasar hukum Bank Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang ketiga yaitu PP Nomor 61 Tahun 2010 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dan yang terakhir yaitu Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik dan lain-lain. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Elok atas penyampaian materinya. Dan selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Kak Adelia. Dipersilahkan Kak Adel. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat dalam lembaga baik BPK, KPK maupun BPOM dan BI. Next. Untuk BPK sendiri memiliki syarat untuk dapat menjadi anggota BPK tertuang pada pasal 13 huruf F, I, dan J dalam UU Nomor 15 Tahun 2006. Untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Untuk huruf F, berbunyi berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara. Untuk huruf I, paling rendah berusia 35 tahun, hak negara. Next. Untuk KPK, kebijakan baru tentang kepegawaian KPK tertuang pada pasal 1 tahun 2002 yang menjelaskan persyaratan pelamar pegawai Komisi untuk formasi pegawai sipil. Ada 7 syarat baru untuk bergabung dengan KPK yang diberhentikan dengan hormat atau tidak berkedudukan sebagai CPNS dan setara. Yang kelima, tidak boleh menjadi anggota. Next. Baik, untuk BPOM tentang kepegawaian, secara umum syarat menjadi pegawai BPOM adalah yang pertama WNI atau warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik. Yang ketiga, tidak akan menuntut untuk diangkat ke dalam jabatan PNS atau ASN. Yang keempat, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS atau PNS atau TNI atau Polri, atau tidak diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai swasta. Yang kelima, mempunyai komitmen kuat dan kemampuan tinggi sesuai jabatan yang dilamar. Yang keenam, berkelakuan baik serta sehat jasmani dan rohani. Yang ketujuh, tidak merokok. Yang kedelapan, berintegritas, disiplin, teliti, dan memiliki kemauan untuk bekerja keras dan mampu bekerja sama dengan tim.
Yang ke-9, memiliki kemampuan literasi komputer yang baik, termasuk Microsoft Office. Dan yang terakhir adalah memiliki nilai IPK minimal 3 dari perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi minimal B. Next. Sedangkan persyaratan untuk mendaftarkan produk di BPOM adalah izin edar panganan olahan yang dikeluarkan oleh Badan POM terdiri dari BPOM RIMD bagi makanan yang diproduksi di dalam negeri dan BPOM RIML bagi makanan yang diproduksi di luar negeri. Langkah registrasi panganan olahan BPOM melalui 2 tahap. Yang pertama, registrasi akun perusahaan yang dilanjutkan dengan registrasi produk panganan olahan. Next. Ya, untuk BI sendiri memiliki dasar hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang tersebut dibuat untuk menegaskan independensi BI sebagai bank sentral yang bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Secara umum, kualifikasi pengangkatan kepegawaian lembaga BI adalah sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia. 2, telah dinyatakan lulus dengan strata pendidikan S1 atau S2. Yang ketiga, nilai IPK minimal 3 dari skala 4 dengan program studi yang sudah disebutkan di atas. Yang keempat, untuk S1 maksimal 26 tahun dan S2 maksimal 28 tahun. Yang kelima, diutamakan kandidat yang aktif berorganisasi. Yang keenam, tidak sedang menjalani ikatan dinas atau bersedia melepas ikatan dinas institusi lain apabila diterima sebagai calon pegawai BI. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kantor BI. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Adelia yang telah menyampaikan materinya. Dan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kak Raka. Kepada Kak Raka dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Tema sebagai moderator. Saya akan menjelaskan tentang saksi dalam lembaga BPK, BPOM, dan BI. BPK. Bagian ke-1, sanksi BPK bagi anggota BPK adalah pasal 7, yaitu 1, anggota BPK yang melakukan pelanggaran yang terhadap kewajiban dan atau larangan sebagai yang dimaksud dalam pasal 5 yang berdampak negatif terhadap unit pelaksanaan tugas pemeriksaan dijatuhi sanksi berupa peringatan yang tertulis. Dalam pasal 2, anggota BPK yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban atau larangan sebagai dimaksud dalam pasal 5 yang berdampak negatif pada negara dan atau BPK dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dari keanggotaan BPK. Yang ketiga, anggota BPK yang melakukan pelanggaran kode etik dijatuhi sanksi kode etik yang lebih berat. Dalam sanksi KPK, ada 3 kategori sanksi yang diberikan jika melanggar aturan Dewas atau Dewan Pengawas, yaitu pada pasal 4, 5, 6, 7, hingga 8, tergantung pada jenis pelanggarannya. Jika dampak atau kerugian terhadap negara masuk dalam kategori pelanggaran berat, sementara lainnya yaitu hanya berupa teguran tertulis hingga adanya pemotongan gaji. Dalam bab 5 pasal 9 ayat 3 tertulis sanksi ringan jika dampak yang ditimbulkan pada kedeputian, sementara untuk sedang dampaknya terhadap lembaga dan berat dampaknya kepada negara. Dan pada pasal 10 ayat 2, sanksi ringan terdiri atas teguran lisan yang berlaku selama 1 bulan, teguran tertulis berlaku 3 bulan hingga 6 bulan. Selanjutnya, pada BPOM, sanksi anggota BPOM diatur dalam beberapa pasal. Ini pada pasal 36. Pasal 36 yaitu pada yang pertama, pegawai BPOM yang melakukan pelanggaran dijatuhi sanksi moral. Yang kedua, pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas
pelanggaran ringan jika pelanggaran dilakukan berdampak pada unit kerja, pelanggaran sedang jika pelanggaran dilakukan berdampak pada BPOM, pelanggaran berat jika pelanggaran yang dilakukan berdampak pada negara. Pada pasal 37, penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 disampaikan kepada pegawai BPOM yang bersangkutan yang dituangkan dalam format berita acara penyampaian sebagaimana yang tercantum dalam lampiran ke-7 yang merupakan bagian tidak terisahkan dari peraturan badan ini. Pada pasal 38 ayat pertama, sanksi moral sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 berupa pernyataan bersalah disertai permohonan maaf dan penyesalan dari pegawai BPOM yang melakukan pelanggaran. Dan ayat kedua, permohonan maaf dan penyesalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama menggunakan format sebagaimana yang tercantum dalam lampiran ke-8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. Pada pasal 39 ayat pertama, sanksi moral untuk pelanggaran ringan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 ayat 2, huruf A dinyatakan secara tertutup di hadapan pejabat yang berwenang. Pada ayat kedua, sanksi moral untuk pelanggaran sedang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 ayat 2, huruf B dinyatakan secara terbuka, terbatas di lingkungan unit kerja. Dan pada ayat 3, sanksi moral untuk pelanggaran berat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 ayat 2, huruf C dinyatakan secara terbuka pada suatu format resmi seperti upacara bendera atau media nasional. Pada pasal 40 ayat pertama, pegawai BPOM yang melakukan pelanggaran dan telah dijatuhi sanksi moral sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 dan 2 lebih dari 1 kali dapat dikenakan sanksi moral yang lebih berat dari sanksi sebelumnya. Pada ayat kedua, pegawai BPOM yang melakukan pelanggaran dan telah dijatuhi sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 3 lebih dari 1 kali dapat direkomendasikan oleh majelis kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan proses penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Bank Indonesia, sanksi anggota BI diatur dalam beberapa pasal, yakni pada pasal 39 ayat pertama, pelaku transaksi di pasar uang yang melakukan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 37 ayat 1 dan ayat 2 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dengan tebusan kepada otoritas terkait. Pada pasal 37 ayat 1, pelaku transaksi di pasar uang wajib melakukan direksi dan pegawai memiliki sertifikasi treasury sesuai dengan tingkatan dan atau klarifikasi sertifikasi treasury. Pada ayat 2, pelaku transaksi di pasar uang wajib memiliki prosedur internal dalam memastikan direksi dan pegawai memahami dan menerapkan kode etik pasar. Pada pasal 47, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada penyelenggaraan infrastruktur pada keuangan pada pasar keuangan atas pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 43 ayat 3 dan pasal 46 ayat 2 berupa A. Teguran tertulis, B. Penghentian sementara kegiatan sebagaimana penyelenggara infrastruktur pasar keuangan dan atau C. Pencabutan izin. Pada pasal 51, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada pelaku pasar uang atau penyelenggara infrastruktur dalam keuangan atas penyelenggaraan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 ayat 1, pasal 50 ayat 1, dan ayat 2 berupa teguran tertulis, kewajiban membayar, penghentian sementara kegiatan di pasar uang, dan atau pencabutan izin. Dan terakhir pada pasal 59, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada pihak yang ditugaskan melakukan pemeriksaan pelaku pasar uang, lembaga pendukung pasar uang, dan atau infrastruktur pasar keuangan atau pelanggaran kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 54 ayat 2, pasal 57 ayat 1, dan pasal 58 ayat 2 berupa teguran tertulis, kewajiban membayar, penghentian sementara kegiatan di pasar uang, dan atau pencabutan izin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Kak Raka. Dan selanjutnya yaitu mengenai contoh kasus dari BPK
KPK, BPOM, dan BI yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Dan contoh kasus yang pertama yaitu dari BPK. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI mencatat nilai kerugian negara dalam kasus korupsi pengelolaan dana investasi dan keuangan PT Asabri atau Persero mencapai 22,78 triliun. Nilai kerugian negara yang timbul sebagai akibat adanya penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri selama 2012 sampai dengan 2019 adalah sebesar 22,78 triliun. Dan di sini teman-teman, PT Asabri atau Persero adalah sebuah BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk prajurit TNI, anggota Polri, PNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dan Polri. Belakangan ini PT Asabri terjerat kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar 23,7 triliun. Kejaksaan Agung tengah memasukkan tahap penelusuran aset yang dimiliki para tersangka korupsi. Heru Hidayat, Beni Cokrosaputra, dan Lukman Purnomosidi membeli atau menukar saham dalam portofolio Asabri dengan saham-saham milik Heru Hidayat, Beni Cokrosaputra, dan Lukman dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi dengan tujuan agar kinerja portofolio Asabri terlihat seolah-olah baik-baik saja. Diketahui jika seluruh kegiatan investasi Asabri pada 2012 sampai 2019 tidak dikendalikan oleh Asabri, namun seluruhnya dikendalikan oleh Heru, Beni, dan juga Lukman. Dan menurut saya dalam telaah kasus ini, dalam kasus tersebut apabila disangkut pautkan dengan materi, para tersangka telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material atau bisa disebut dengan material benefit. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan, material benefit merupakan penyimpangan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Korupsi pada level ini merupakan tingkat paling membahayakan karena melibatkan kekuasaan dan keuntungan material. Hal yang dilakukan Heru, Beni, dan Lukman merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material. Dan dalam kasus ini, penyelesaian kasusnya atas perbuatan para tersangka dikenakan pasal sangkaan primer, yakni pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta subsidiar pasal 3 JO. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021. Mohon maaf, Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Oke. Dan selanjutnya contoh kasus dari BPOM. Next, Kak. Oke. BPOM
ungkap kasus pelanggaran tindak pidana penjualan obat ilegal online setelah 4 bulan melakukan penelusuran secara mendalam. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS BPOM RI yang bekerja sama dengan Polri dan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman EKA atau Esperindo berhasil melakukan operasi tangkap tangan atau OTT pelanggaran tindak pidana penjualan obat ilegal yang dilakukan secara online. Penindakan ini dilakukan setelah para penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup dan diduga telah terjadi tindak pidana obat ilegal. Dan di sini saya akan menjelaskan dari contoh kasus di atas, yaitu obat disfungsi ereksi termasuk kelompok obat ilegal terbesar yang menjadi temuan BPOM RI dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Obat disfungsi ereksi sering disalahgunakan sebagai obat kuat. BPOM RI tidak pernah memberikan persetujuan izin edar dengan indikasi sebagai obat kuat. Penggunaan obat disfungsi ereksi tanpa pengawasan tenaga kesehatan memiliki resiko terhadap kesehatan antara lain gangguan jantung, gangguan fungsi hati, gangguan fungsi ginjal, dan gangguan perdarahan. Kegiatan ini diduga merupakan pelanggaran tindak pidana kejahatan obat dan makanan dengan melakukan peredaran obat palsu dan tanpa izin edar dalam jumlah besar ke seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal ini melanggar UU Kesehatan nomor 36 tahun 2009, pasal 197, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999, pasal 62 ayat 1 dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara atau denda sebanyak 1,5 miliar rupiah. Penindakan ini merupakan salah satu aksi nyata BPOM RI dalam menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0 di mana transaksi perdagangan produk obat dan makanan saat ini telah dilakukan secara online melalui internet. Sejak tanggal 14 Desember 2004, Bank Indonesia membekukan kegiatan usaha PT Bank Global Tbk. Akibatnya sekitar 8.000 nasabah yang tercatat di 13 kantor cabang terpaksa kerepotan mengurus dananya. Bukan hanya itu, ratusan investor publik memegang saham juga menjadi tidak jelas investornya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh kasus dari Bank Indonesia, yaitu pembekuan kegiatan usaha PT Bank Global oleh Bank Indonesia. Pada contoh kali ini akan menjelaskan kasus general market risk dengan studi kasus Bank Syariah atau Bank Indonesia membekukan kegiatan PT usaha Bank Global. Market risk merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Sejak tanggal 14 Desember 2004, Bank Indonesia membekukan kegiatan usaha PT Bank Global Tbk. Akibatnya sekitar 8.000 nasabah yang tercatat di 13 kantor cabang terpaksa kerepotan mengurus dananya. Dan bukan hanya itu, ratusan investor publik pemegang saham juga menjadi tidak jelas investasinya. Dan saya akan menjelaskan tentang analisis kasus ini, yaitu spesifik market risk merupakan resiko yang hanya dialami secara khusus pada suatu sektor atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh. Kasus ini termasuk dalam kebijakan yang diberlakukan pada sektor industri, yaitu rokok. Sesuai dengan pembahasan studi kasus di atas, PT Gudang Garam ikut merasakan dampak dari penurunan nilai tukar rupiah yang berakibat menurunkan laba bersih perusahaan.
Hal itu kemudian juga berdampak pada pembagian dividen kepada para pemegang saham serta peraturan pemerintah yang dapat menurunkan penjualan produk serta pendapatan perusahaan. Dan salah satu cara yang dilakukan oleh PT Gudang Garam untuk menanggulangi resiko tersebut adalah dengan melakukan kebijakan penawaran pensiun dini kepada para karyawannya, terutama karyawan borongan si Jaret ke kretek tangan dan operasional dengan alasan untuk mengantisipasi dampak buruk yang akan terjadi pada perusahaan di masa mendatang akibat bertambah ketatnya peraturan industri rokok yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari kedua studi kasus perusahaan tersebut dapat menjadi contoh penerapan manajemen resiko di perusahaan. Penerapan manajemen resiko diharapkan berfungsi dengan baik untuk kepentingan perusahaan. Pada akhirnya, manajemen resiko bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan pengelolaan risiko usaha perusahaan dengan penerapan prinsip dalam manajemen risiko. Dan mungkin sekian dari saya. Mungkin ada tambahan dari Kak Raka, Kak Adelia, atau Kak Elok sebelum kita tutup forum kita pada siang hari ini. Oke, tidak ada ya. Baik. Ya. Alhamdulillah, forum kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan terima kasih kepada Kak Raka, Kak Adel, dan Kak Elok atas waktunya untuk bergabung dengan Zoom kita pada siang hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.